Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
pembelajaran hari ini? Tentang organ pencernaan sapi. Ya, terus ada lagi yang tahu? Tidak tahu ya. Baiklah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang iklan dan organ pencernaan hewan. Baiklah, sekarang ibu bacakan dulu ya kompetensi dasarnya. 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan melalui paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian 4.4 yaitu memperagakan kembali informasi yang disampaikan melalui paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan tulisan, tulis atau visual. Jadi sekarang bertanya, apa kalian tahu iklan itu apa? Tahu ya? Tapi pernah melihat iklan? Nah, Gimana? TV, radio, handphone, terus ya koran, terus majalah. Nah, iklan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu melalui media cetak atau elektronik. Jadi di sini iklan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Sedangkan yang kalian sebutkan tadi masuk di mana yang termasuk dari media cetak? Ayo, yang termasuk media cetak, yang tahu apa saja tadi yang disebutkan? Koran, Majalah. ya. Kemudian yang termasuk di media elektronik? Handphone, TV, Radio. Jadi iklan itu bisa ditayangkan melalui media cetak dan media elektronik. Jadi yang termasuk di media cetak yaitu berupa koran, majalah, sedangkan di media elektronik yaitu HP, TV, dan radio. Sekarang ibu tanya, apa kalian tahu iklan itu apa? Belum tahu kan pengertiannya? Jadi iklan itu berupa pesan yang berarti untuk membujuk seseorang. Jadi yang diiklankan itu bisa berupa barang atau jasa. Contohnya dari iklan barang, ada yang tahu barang apa biasanya? Kayak di TV. Biasanya apa kalau musim Ramadan seperti ini di TV biasanya iklannya apa? Marjan, sirup. Ada lagi? Soten Ramadan. Ya, ada lagi mie instan, biasanya kan gitu ya. Nah itu kalau biasanya di TV kan. Tapi kalau di media cetak, ibu punya contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk iklan yang dari media cetak. Jadi di sini mengiklankan apa? Sayur-sayuran, tomat, brokoli, kemudian roti, seperti itu ya. Ini contohnya. Ada banyak lagi di sini. Nah ini juga sayur-sayuran, macam-macam sayuran, entah ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi di sini tuh yang diiklankan yaitu berupa sayuran. Terus di sini ada tulisannya, nutrisi sehat bagi penderita diabetes, solusi hidup sehat jauh dari diabetes. Sekarang fungsi dari iklan. Jadi iklan itu fungsinya untuk memberikan informasi serta bersifat membujuk. Jadi membujuk seseorang agar bisa membeli iklan yang tersebut. Jadi misalkan di sini iklannya buah, berarti membujuk seseorang agar membeli buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang diiklankan. Mengingat, jadi ketika kita melihat itu, hati kita ingat, pasti ingat kan? Kemudian ciri-ciri dari iklan. Jadi ciri-ciri dari iklan ini yaitu menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat dengan sasaran. Jadi misalkan di sini mengiklankan tentang buah, ya berarti tulisannya tentang buah-buahan, tidak boleh melenceng ke yang lain. Misalkan iklannya sayuran, kemudian menjelaskan ikan, jadi salah ya. Masa
sayuran kok dijelaskan ikan? Berarti kan salah, berbeda, berarti melenceng ya. Kemudian di dalam sebuah iklan pasti ada kata kunci yang akan disampaikan oleh pembaca atau pendengar. Di sini kalian tahu nggak kata kunci itu apa? Bukan kata kunci, maksudnya pengertian dari kata kunci. Jadi pengertian kata kunci adalah maksud dari inti dari informasi yang akan disampaikan. Nah, di sini itu iklannya yaitu nutrisi sehat bagi penderita diabetes, solusi hidup sehat jauh dari diabetes. Jadi mungkin kata kuncinya bisa dilihat dari ciri-cirinya, yaitu berupa judulnya, bisa dilihat dari judulnya, atau kata-kata yang sering muncul di dalam iklan itu. Nutrisi sehat bagi penderita diabetes, solusi hidup sehat jauh dari diabetes. Berarti di sini yaitu kata kuncinya yaitu nutrisi yang sehat bagi penderita diabetes. Berarti nutrisinya yang dibutuhkan bagi penderita diabetes yaitu apa? Berupa sayur-sayuran, tomat, kemudian brokoli, timun, dan roti yang rendah akan gula. Jadi di sini tuh bisa menyampaikan informasi nutrisi yang dibutuhkan dari penderita diabetes itu tadi. Jadi kata-kata kunci yaitu inti pokok yang disampaikan atau informasi dari bacaan itu. Bagaimana, sudah paham? Ya. Itu akan membuat silakan berhitung terlebih dahulu. 3, 4, 5. Baiklah. 1 sampai 3 menjadi kelompok 1. Silakan. Kemudian 3, 4 dan 5 menjadi kelompok 2. Silakan membentuk lingkaran ya. Baiklah, ini ibu memberikan tugas untuk dikerjakan. Di sini satu saja. Ini yang nanti dikerjakan secara diskusi. Jadi ini silakan. Ibu beri waktu mengerjakan 10 menit ya. Silakan diskusi sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi dan bisa membaca dari jawabannya. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Nah, sekarang perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan dan dibacakan. Silakan. Iya. Iya, dibacakan. Silakan. Silakan.
Ya kan di sini kan ibu kasih iklan tadi kan, kemudian diperintahkan untuk mengerjakan kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya apa tadi menurut kelompok 1? Ya, berarti menurut kelompok 1 di sini yaitu makan sayur sehatkan tubuh. Apakah benar? Nah, baiklah. Maksudnya apa Mbak Bia di sini? Ya, baiklah. Jadi kita diperintahkan untuk makan sayur karena sayur menyehatkan tubuh. Dan di sini juga banyak ya Mbak Bia, sayurnya macam-macam. Seperti di sini contohnya, tomat bisa membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian sawi menyehatkan tulang, mata, kulit, dan tubuh. Jadi banyak sekali ya di sini ya manfaatnya. Jadi kita setiap hari juga harus makan sayur. Jangan ada yang tidak suka makan sayur ya. Ya. Terus, jadi di sini juga ada wortel, yaitu baik untuk mata, menyehatkan mata wortel. Kemudian brokoli. Kemudian bawang putih, kemudian jagung juga. Jadi benar sekali jawaban kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Kata kuncinya apa? Ikan mengandung gizi yang tinggi. Ya, betul sekali. Ikan mengandung gizi yang tinggi. Maksudnya apa di sini Mas Yuda? Ikan mengandung banyak gizi, sumber banyak vitamin, harganya murah dan enak. Ya, jadi di sini ikan itu mengandung banyak gizi, murah dan harganya enak. Apa kalian tahu fungsi manfaat dari ikan itu apa saja? Di sini ada banyak gizinya, yaitu sumber mineral, sumber protein yang baik, sumber vitamin. Nah, vitaminnya ada vitamin A, B1, B2, dan D. Jadi banyak sekali ya. Jadi selain tadi sayur penting, ikan juga penting, ya kan? Jadi setiap hari kita juga untuk makan yaitu makan nasi, karbohidrat. Jadi sayur-sayuran, ikan, dan buah-buahan. Itu baik. Terus silakan kasih tepuk tangan sama coba. Baiklah, jadi apa kalian sudah paham tentang ikan? Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu selain makanan tadi, selain nasi kan karbohidrat, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, apalagi yang dibutuhkan oleh tubuh. 4 jatima sempurna ya apalagi? Ada satu yang kurang. Susu, benar sekali. Susu itu diperolehnya dari mana? Dari sapi, benar sekali. Ibu mempunyai media ya di sini. Ada yang tahu ini apa? Sapi. Jadi susu itu diperoleh dari sapi. Ada yang tahu sapi makanannya apa? Rumput. Rumput, benar sekali ya. Di sini ada yang punya sapi? Angkat tangan. Saya punya Bu. Ya punya ya di rumah. Nanti pernah tahu ya. Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan yaitu organ pencernaan hewan. Salah satu contohnya yaitu sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan yang proses makanannya itu ada 2 kali proses makan. Proses di dalam tubuhnya. Proses mengalami 2 kali proses. Nah, di dalam hewan ruminansia itu contohnya selain sapi yaitu ada kambing, ada kerbau. Jadi hewan-hewan tersebut itu sama seperti sapi organnya. Jadi di sini tuh ketika sapi makan rumput, sapi itu makannya kan banyak ya, sapi itu kan makannya pasti banyak ya. Jadi ketika sapi makan itu dia akan mengunyah, tapi mengunyahnya itu masih kasar. Jadi masih kasar, kemudian akan masuk ke rumen. Di sini nih organ pencernaan hewan yang ada di lambung, contohnya rumen. Jadi di sini di rumen. Kemudian, tapi di rumen ini masih dalam bentuk kasar makanannya tadi. Kemudian masuk. Di sini itu ada yang tahu ketika sapi sedang beristirahat dia seperti sedang mengunyah-unyah makanan padahal dia sedang tidak makan. Ada yang tahu? Ya, jadi di sini prosesnya di omasem itu maksudnya itu kan dia itu mengeluarkan makanan yang tadi masih kasar, dikeluarkan melalui kerongkongan, kemudian dikunyah di dalam mulut. Jadi dikunyah, diproses lagi secara halus
kemudian masuk di abomasum. Di abomasum itu tadi makanan tadi akan dibantu oleh enzim. Kemudian akan terjadi di retikulum. Di sini yaitu proses pencernaan yang sebenarnya. Jadi di sini proses pencernaan yang terakhir mengalami proses kimiawi. Kemudian setelah itu makanan akan menuju ke usus halus. Panjang usus halus sapi dewasa yaitu sekitar 40 meter. Jadi sangat panjang sekali, bisa dibayangkan 40 meter. Setelah itu sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus, yaitu melalui ketika sapi buang air besar. Seperti itu. Jadi ukuran lambung sapi ini sangat besar. Ketika kita kasih makan sapi satu ikat yang besar, pasti sapi akan cepat habis. Ketika kita kasih minum satu sapi itu bisa habis 3 timba. Jadi bisa dibayangkan sangat besar ya. Ketika kita minum saja cuma berapa? 1 gelas ya biasanya ya. 1 gelas, 2 gelas saja udah kenyang ya. Makan juga cuma 1 piring. Jadi itulah perbedaan antara sapi termasuk hewan ruminansia, sedangkan hewan lain seperti contoh kucing itu berbeda. Misalkan kita kasih makan kucing ya, ada punya kucing kan, pasti ada berapa kucing kan? Pernah ada. Misalkan kita kasih makan kucing ikan, ikan itu akan dikunyah di dalam mulut kucing itu sampai halus, kemudian mengalami proses pencernaan dan akan sisa-sisa makanan akan dibuang oleh anus. Jadi cuma 1 kali proses pencernaan di dalam tubuhnya. Sapi ini berbeda, mengalami 2 kali proses pencernaan. Jadi sapi ini menghasilkan susu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sapi ini juga memerlukan gizi, yaitu dari makan rumput. Jadi untuk sapi yang bisa menghasilkan susu yang berkualitas juga dia harus makan banyak dan juga minum yang cukup. Bisa dipahami? Nah, di dalam lambung sapi ini kan sudah dijelaskan ya, ada 4 gitu. Nomor 1 ada rumen, nomor 2 nomor 3 nomor 4 retikulum. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi kalian sudah paham kan? Kemudian di sini ada fungsinya. Kalian berdiskusi menentukan fungsi dari ini. Kelompok 1 silakan menentukan fungsi dari rumen dan omasum. Nomor 3 yaitu abomasum dan retikulum. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya sesuai yang dengan Ibu perintah tadi yang jelaskan dan bisa membaca di dalam buku. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu berdiskusi 10 menit ya. Silahkan sambil dibaca bukunya dan bisa didengarkan sesuai penjelasan kita. Tidak boleh contekan ya, berdiskusi bersama kelompoknya sendiri.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baiklah. Kan tadi kalian sudah berdiskusi ya. Untuk nomor 1 tadi itu berdiskusi tentang fungsi apa tadi? Nomor 1 dengan 2 ya. Terus kemudian nomor 2 3 dengan 4. Silahkan perwakilan maju ke depan. Satu orang boleh maju, silahkan. Mbak Saskia. Iya. Ya silahkan diskusi. Sebentar ya, gantian. Silahkan bentar ya. Silakan nomor 1 sama 3. Ya, bisa. Silakan ditempel. Kemudian yang nomor 2 yaitu pemasung. Jadi ini jawabannya sesuai dengan hasil diskusi tadi ya. Yang di sini ya, cari jawabannya kan ada jawabannya, jawaban hasil diskusi dicari di sini. Silakan ditambah. Silakan dibacakan Mbak Dia, biar tahu teman-temannya. Nomor 1 tempat terjadinya penyeraan dan perbantuan mikroba bakteri sini makanan sebenarnya bisa menjadi ibu dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jala. Selanjutnya, fungsi dari omasum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses abortasi dan penjaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum perut kita. Ya, jadi sebentar. Makasih, silakan duduk kembali Mbak Fia. Benar sekali ya jawabannya. Silakan beri tepuk tangan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya di sini. Jadi kelompok 1 tadi menjawab fungsi dari rumen dan omasum. Jadi fungsi dari rumen di sini yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi di sini yaitu tempat terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk. Jadi di sini proses makan tadi sapi itu dicerna dengan bantuan bakteri ya. Kemudian di omasum yaitu fungsinya di sini ya, di dalam retikulum makanan. Jadi di dalam sini di omasum ini yaitu makanan tadi dibantu dengan enzim ya di sini tadi ya, sesuai dengan jawabannya tadi. Silakan kemudian kelompok 2. Silakan dibacakan fungsinya yang kepada mana nomor 3 yaitu Dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Baiklah. Jadi di dalam, silakan duduk. Mas sudah jawabannya benar sekali. Beri tepuk tangan.
masum ya. Iya. Ini tuh mengalami proses berkelanjutan gitu ya. Nah di sini di perut bagian inti. Jadi ketika proses pencernaan yang terakhir yaitu bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abu masuk. Jadi ketika sapi itu mengalami proses pencernaan yang berkelanjutan, ya kan sesuai dengan ibu jelaskan tadi kan. Jadi setelah proses mengalami proses di dalam sini, di dalamnya sini berarti makanan akan dibawa ke usus halus. Jadi panjang usus halus tadi berapa ibu jelaskan? 40 meter. Jadi usus halus di dalam tubuh sapi di sini itu 40 meter panjangnya. Jadi sangat panjang sekali. Misalkan kalau kita panjangkan, kita luruskan, ususnya itu pasti akan panjang sekali 40 meter. Jadi ketika di usus halus, makanan tadi dibawa ke usus halus dan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah. Sudah. Baiklah, di sini ibu memberikan pertanyaan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Iklan, pencernaan, dan organ pencernaan. Ya, iklan tadi apa? Pesan. Ya, yang membujuk. Jadi iklan itu berupa pesan, berupa memesankan barang atau jasa untuk menarik orang agar membeli, membujuk. Jadi membujuk orang agar ingin membeli barang tersebut. Iklan tadi dibagi menjadi dua, apa saja? Ayo. Ya. Media cetak apa saja? Ya, media elektronik, televisi, radio. Ya. Sedangkan yang ini tadi tentang organ pencernaan hewan kan ya. Sapi termasuk hewan apa tadi ibu jelaskan? Ruminan yang mengalami 2 kali proses pencernaan, berbeda dengan hewan yang lainnya. Yang termasuk hewan ruminansia yaitu contohnya sapi, kambing, kerbau. Jadi mengalami 2 kali proses. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Jadi besok kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang organ pencernaan manusia. Silakan, apa yang ditanyakan? Enggak. Baiklah, tadi sudah paham ya anak. Ya, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelah kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul sebentar ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul gembelengan, nyungi wakul gembelengan, wakul lempang sekali tadi salakan, wakul lempang sekali tadi salakan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar ya. Tetap semangat puasanya, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, yaitu cukup sayuran, buah-buahan, susu, dan karbohidrat. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.